Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai bolehkah membengkokkan tulangan kolom. Jawaban menurut SNI. Oke rekan-rekan, jadi ini mungkin sedikit ilmu ya, yang mungkin sering kita ketemui juga di lapangan, sering kita lihat, kita tinjau. Nah, aturannya sebenarnya yang benar bagaimana sih menurut SNI itu. Jadi saya kira ilmu yang sederhana ini mungkin juga banyak yang tidak tahu seperti itu. Maka kita akan membahas di sini, ya. Min, pertanyaan ya. Min, saya mau membengkokkan kolom di lantai 2 dikarenakan as atau grid tidak sesuai ya. Jadi karena mungkin banyak faktor lah ya. Sebenarnya ini tidak hanya di kolom rekan-rekan, di sisi bawah file cap juga bisa. Jadi memang karena mungkin entah koordinasi yang tidak jelas, terus kemudian memang karena keteledoran dari kita, atau memang karena faktor lain tertentu yang memang tidak bisa untuk diluruskan dengan as ya. Jadi perlu ada pembengkokan seperti itu. Oke. Nah, jadi mungkin yang rekan-rekan yang belum paham bagaimana sih maksudnya admin RTS ini kok bengkok-bengkokan gitu. Nah, jadi seperti ini rekan-rekan ya. Kalau dilihat memang inilah tadi pertanyaan ya. Ini dari lantai bawah atau kalau lantai 1, yang di atas adalah lantai 2. Dimana karena faktor tertentu ini harus dibengkokkan. Nah, seperti ini nih kolomnya nih. Nah, ini sering sekali kita lihat. Saya sebenarnya juga mempunyai gambar mungkin real di lapangan, tapi ya karena memang tidak saya sertakan ya Pak, ini saya kira sudah paham rekan-rekan ya. Nah, ini tulangan yang dibengkokkan adalah ini rekan-rekan. Iya, nah seperti ini nih. Ini yang dibengkokkan. Nah, menurut SNI itu boleh atau tidak, seperti itu kan yang menjadi pembahasan kita kali ini. Kolom lantai 1, kolom bawah ya, kolom lantai atas atau kolom lantai 2, ini baloknya ya. Jadi ada sedikit pergeseran baik nanti antara kolom lantai 1 sama kolom lantai 2, dan ada pembengkokan. Nah, menurut SNI bagaimana? Mari kita tinjau. Oke, jadi tadi saya sampaikan tidak hanya di kolom rekan-rekan, sebenarnya ini bisa terjadi di file cap paling dasar, kolom pedestal ya. Nah, seperti ini juga mungkin pondasi telapak, footplate, pondasi tapak ya, atau file cap juga bisa kolom. Nah, tadi ada beberapa faktor tadi ya, karena memang kurang koordinasi dan lain sebagainya ya, jadi mungkin seperti ini, tapi tidak apa-apa. Namun kita akan mengetahui ilmunya secara detail di nanti SNI ya. Oke, yang pertama menurut SNI ini adalah SNI 2847 tahun 2013 ya. Jadi menurut SNI 2847 tahun 2013 ya, poin 7811, kemiringan bagian batang tulangan miring offset dengan sumbu kolom tidak boleh melebihi 1:6 ya. Jadi kalau menurut SNI seperti itu. Jadi ada perbandingan yang tidak diperkenankan adalah 1:6. Nah, kita akan tinjau untuk yang SNI terbaru, yaitu SNI tahun 2019. Bagaimana? Nah, jadi ini ada sedikit berbeda di poinnya ya. Ini 7 tapi ini 10. Jadi rekan-rekan juga mungkin tidak bisa menyamakan. Jadi nanti bisa dicari juga. Kurang lebih ini di 2019 ada di halaman 238, yang ini di angka 200-an ya. Saya lupa tadi. Nah, ini ada beberapa penambahan ya. Offset tulangan longitudinal. Jadi ini kemiringan dari sisi miring tekuk, geser tulangan longitudinal yang relatif terhadap sumbu longitudinal kolom tidak boleh melebihi 1:6. Masih sama rekan-rekan ya. Antara tahun 2013 sama tahun 2019 masih sama. Nah, tapi ada beberapa tambahan ini. Bagian atas lebih penjelasannya lah ya. Bagian atas dan bawah tulangan yang digeser harus sejajar dengan sumbu kolom. Nah, jadi harus sejajar dengan sumbu kolom. Maksudnya bagaimana? Kita akan di slide berikutnya. Nah, inilah sumbu kolomnya. Jadi asnya kolom di bawah, kalau digeser ini tidak boleh melebihi dari as ya. Tidak diperkenankan melalui as. Intinya ya mas, jadi bisa dikondisikan ya rekan-rekan ya. Walaupun perbandingan 1:6, namun ada syarat lagi yang mempertegas bahwa tidak boleh untuk kolom di atasnya, nanti di sininya tidak boleh melebihi di sumbu as kolom di bawahnya gitu. Maksud dari 1:6 bagaimana sih Min? Saya kurang paham. Jadi 1:6 itu adalah misal kita punya, nah seperti ini, kita ambil asnya saja nih. Nah, misal asnya di tengah,
Satu, misal kita punya kolom itu mungkin ya paling dasarnya aja lah, paling mudah lah ya, 10 kali 10. Terus kita ada, karena memang perbandingan 1/6, jadi angka ini, pertengah ini tidak boleh menggeser dengan syarat 6 cm. 6 cm ke geser ke samping baik kanan maupun kiri. Ya, intinya perbandingan itu 1/6 lah rekan-rekan ya. Ini tidak diperkenankan. Ini bisa disesuaikan dengan dimensi kolom yang ada gitu ya. Saya kira dengan penjelasan ini pun sudah sangat paham ya, baik 1/6 sama sumbu di as tengah gitu ya. Oke. Nah, ini ada memperkuat Kak. Saya kira juga SNI itu acuannya di mengambil referensinya di ACI 318 M11. Nah, bagaimana kalau menurut di ACI? Ya, kalau di ACI pun sama, excitednya 1/6 ya. Jadi sama saja, karena ini pasti sudah ini rekan-rekan ya, tidak sembarang ini. Nah, ada dipertegas juga di gambaran. Perlu rekan-rekan ketahui ya ini. Jadi tidak hanya samping ke kanan maupun ke kiri ya rekan-rekan, tapi lebih ke juga perkecilan kolom dari lantai bawah ke lantai atasnya itu ada perkecilan kolom. Nah, itu ada pembengkokan pastinya lah ya. Bagaimana syaratnya? Terus kemudian di sini juga ada less than. Jadi sisi paling bawah ini sampai nanti kolom paling atas itu tidak diperkenankan lebih dari 7,5 cm. Nah, kalau di SNI 2019 tadi itu ada pengaturan juga yang di bawahnya tadi ya. Sebenarnya tidak saya screenshot, itu kurang lebih 75 mili. Ya, antara paling bawah sini sampai sini ini kolom sisi terluar tidak boleh melebihi 75 mili ya. Karena kalau melebihi 75 cm bagaimana Min? Kalau melebihi 75 cm harus ada penambahan tulangan. Jadi tulangan di sini harus dipotong, terus ada penambahan lagi. Nah, dengan syarat ini maksimalnya dari sini tidak boleh maksimal dari lebih dari 15 cm. Ya, seperti itu. Jadi tidak bisa sebarang dibengkokkan ya, walaupun mungkin ada perbandingan 1/6, namun ada syarat lagi yang di sini yang perlu kita tinjau rekan-rekan. Syaratnya adalah tidak boleh melebihi 75 mili, walaupun mungkin ya kalau secara inilah ya perbandingannya masuk, tapi kan kita harus mengacu ke syarat juga. Nah, seperti itu. Sampai sini mungkin sudah agak sedikit paham ya rekan-rekan ya. Nah, misal saya mau lebih dari 1/6 bagaimana? Nah, ini ngeyel ini orang-orang. Nah, rekan-rekan ini ya gak apa-apa, bagus ini pertanyaannya, walaupun kelihatan ngeyel tapi bagus, bermutu gitu. Gak apa-apa ya, kita jawab coba. Nah, semisal lebih ibaratnya lebih dari 1/6 bagaimana? Jadi rekan-rekan perlu diketahui dulu sebelum membahas ke situ. Ya, perlu diketahui ada 3 poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah angka 1/6 itu tentu diperoleh dari hasil eksperimen dan penelitian. Jadi tidak asal-asal, kayaknya ini 1/6 deh. Kayaknya ini nggak ada kayaknya. Tadi dari hasil penelitian ditentukan deh yang paling baik itu adalah di angka 1/6. Yang kedua, fungsi tulangan baja menahan tegangan tarik. Nah, kita sudah ketahui lah ya, baja fungsinya ya untuk tegangan tarik. Ya betul, kolom memang termasuk elemen yang dominan untuk tekan. Di sini pun juga ada beberapa yang menyampaikan ya, kolom kan untuk tekan, nggak masalah dibengkokkan. Nah, betul memang untuk tekan, tapi kolom juga bisa menerima beban lentur rekan-rekan. Nah, ini yang perlu diketahui juga, bahwa kolom itu bisa menerima beban lentur. Nah, yang ketiga, dan ketika ada lentur tentu ada bagian kolom yang berpotensi mengalami tarik. Jelas itu rekan-rekan ya. Tegangan tarik itu dipikul oleh baja tulangan. Nah, kalau secara kita gambarkan, mungkin daripada kesimpulan ini agak rumit, yang kita gambarkan saja secara visual ya. Oke, nah ini rekan-rekan ya. Nah, coba bayangkan apa yang terjadi jika kita menarik sebuah batang tulangan yang bengkok. Nah, ini saya tarik nih ya, bukan ditarik lah, mungkin kan karena ada beban lentur. Nah, ini secara kalau vertikalnya kan panjang tuh, saya buat horizontalnya aja lah ya. Nah, jawabannya batang itu akan menjadi lurus kembali bukan? Nah, kalau ditarik pasti akan menjadi lurus. Ya, nggak apa-apa dong Min kalau lurus. Nah, betul nggak apa-apa kalau posisi memang tidak ada apa-apa. Namun
Nah, kita melihat di sini nih. Rekan-rekan pasti bisa membayangkan lah ya. Sekarang bayangkan tulangan yang bengkok tadi berada dalam sebuah beton. Kemudian kedua ujungnya ditarik dengan gaya yang besar. Ya, dalamnya besi tulangan yang bengkok tadi sudah dibungkus dengan beton. Oke, mungkin secara ini aman lah ya. Namun kalau terjadi tarikan, saya yakin dan rekan-rekan pasti juga akan setuju kalau beton itu nanti akan retak. Ya, seperti itu rekan-rekan. Jadi pembengkokan itu diperkenankan, namun ada syaratnya, yaitu adalah 1:6. Nah, ada syaratnya lagi yang dipertegas lagi di SNI 2019 bahwa harus sumbuknya itu berada di sumbu as kolom, jadi seperti itu ya. Karena mungkin bangunan 1 lantai 2 lantai ya mungkin tidak begitu pengaruh lah, tapi kalau kita sudah ngomong bangunan lebih dari mungkin 4 lantai 5 lantai, pasti syarat-syarat ini juga harus kita penuhi gitu ya. Pasti sebenarnya ya harus kita laksanakan, karena ini kan juga untuk keamanan kita sendiri, untuk keamanan semua orang, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi diperkenankan menurut SNI ya, dengan syarat tadi 1:6 ya. Saya kira sudah sangat jelas sekali untuk pembahasan kali ini ya rekan-rekan. Mungkin bila ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Mungkin sekian dari admin RTS, terima kasih dan salam sipil. Nah, ini adalah email daripada rangkuman teknik sipil. Kalau mungkin rekan-rekan memerlukan sesuatu ataupun pertanyaan ataupun mungkin hal lain sebagainya, bisa di-emailkan di rangkuman teknik sipil. Dan terima kasih.